الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهر على دين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم فيا عباد الله فيا أيها المسلمين فيا أيها المؤمنين إني أوصيكم وإياي بتقوى الله اتق الله يا عباد الله اتق الله يا أيها المؤمنين اتق الله يا أيها المسلمين التقوى فهو الامتثال الأوامر واجتناب النواهي قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبعي سيئة حسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم Ma'asyiral hadirin aba wal ikhwan wal mustami'in al mayamin, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita sebagai bukti kalau kita adalah seorang hamba Allah yang banyak mendapatkan nikmat dari Allah, yang mendapatkan kesenangan dari Allah, sebagai bukti kalau kita ingin dimasukkan ke golongan hamba-hamba Allah yang bersyukur, dimasukkan ke golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka ma'asyiral hadirin, ketaatan ketakwaan adalah dasar imtithalul amrillah wajtinabun nawahi, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah, kecil ataupun besar. Ketaatan itu kalau dia wajib maka laksanakanlah, jangan mencari-cari untuk meninggalkannya dengan cara apapun. Kewajiban tetaplah kewajiban, dan hal-hal yang sifatnya sunnah yang disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lakukanlah selagi kita masih diberikan oleh Allah kemampuan. Masih diberikan oleh Allah kemampuan. Allah memberikan kepada kita kemampuan satu sama lain berbeda-beda. Allah memberikan satu orang ini, dia memiliki kekayaan harta yang lebih. Orang ini memiliki harta yang cukup untuk dirinya dan keluarganya. Orang ini mendapatkan tidak cukup atas dirinya dan keluarganya. Maka ma'asyiral hadirin, sekarang kita berada di bulan Zulhijjah. Daripada tanggal 6 Zulhijjah, tidak lama lagi kita akan menghadapi ataupun merayakan Idul Adha, hari raya daripada penyembelihan hewan kurban. Maka ma'asyiral hadirin, jangan sampai kita dicabut kemampuan kita yang sudah kita dapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk kita yang memiliki kemampuan, mari lakukanlah sesuai kemampuannya. Salah satu yang dianjurkan yaitu di tanggal 9 Zulhijjah dan begitu juga tanggal 8 Zulhijjah dianjurkan untuk kita berpuasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man shoma yaumul arafah yukaffiru sanal madiyah wal baqiyah. Sahihul Muslim, Ibnu Majah, Tirmizi dan yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa pada hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah itu akan menghapus dosa kita. 2 tahun dosa akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa 1 tahun kemarin dan dosa 1 tahun yang akan datang. Inilah salah satu motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa melakukan apa yang dimaksud dengan kemuliaan suatu hari. Hari Arafah ataupun tanggal 9 Zulhijjah adalah hari yang mulia, hari yang agung, hari yang dimana Allah kumpulkan hamba-hambanya di padang Arafah untuk meminta ampun kepada Allah, untuk meminta rahmat dari Allah, untuk mendapatkan ridha dari Allah. Mereka berkumpul di sana dan mereka yang mendapatkan kemuliaan untuk berkumpul di tempat yang mulia, dan kita di sini dianjurkan untuk menghormati hari yang mulia ini sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita berpuasa. Dengan cara kita berpuasa dari sejak tanggal 8, itu pun kalau kita memiliki kemampuan, dan juga tanggal 9 yang dianjurkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral hadirin, jangan sampai kita mencari celah-celah untuk meninggalkan apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah. Untung kita masih diberikan kesehatan, untung kita masih diberikan kesempatan, untung kita masih diberikan oleh Allah kekuatan. Apabila kesehatan telah diangkat oleh Allah, kesempatan sudah tidak ada lagi, kekuatan dicabut oleh Allah, sehingga jangankan puasa sunnah, puasa Ramadan pun kita tidak mampu. Puasa Ramadan pun tidak mampu. Dengan ketidakmampuan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengurangi nikmat yang telah diberikan kepada kita. Maka ma'asyiral hadirin, ambil kesempatan untuk kita melakukan hal yang disunnahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga yang disunnahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat malam-malam, yaitu malam hari Arafah dan malam Idul Adha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal idain muhtasiban lam yamun qalbuhu yauma tamutu qulub." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, dia menghidupkannya dengan ibadah, baik dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran, atau dengan dia berzikir, atau dia dengan bersolawat, atau dia dengan salat pada malam harinya, maka orang tersebut melakukannya dengan cara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Hatinya tidak akan mati di hari yang mana banyak orang yang hatinya semuanya mati. Hatinya tidak akan keras. Hatinya tidak akan keras, yang mana pada hari itu semua hati orang pada keras dan tidak menerima kebaikan sedikit pun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan dari hadis yang lain Rasulullah katakan lagi, "Man ahya layalil khamsa wajabat lahul jannah." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan 5 malam, barang siapa yang menghidupkan 5 malam, wajabat lahul jannah, maka baginya wajib mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menghidupkan 5 malam ini, maka wajabat lahul jannah, maka wajib baginya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu 5 malam? Yang pertama Lailatul Tarwiyah. Yang pertama adalah malam ke-8 daripada Zulhijjah. Wa Lailatul Arafah, dan malam ke-9 daripada Zulhijjah. Wa Lailatul Nahar, dan malam ke-10 daripada Zulhijjah atau malam hari raya Idul Adha.
wa lailatul fitr, dan malam hari raya Idul Fitri, wa lailatun nisfu min Sya'ban, dan malam nisfu daripada malam nisfu Sya'ban. 5 malam ini barang siapa yang menghidupkannya dengan ibadah, dengan berzikir, dengan membaca Quran, dengan bersolawat, dengan tafakkur, ataupun dia ada melakukan dengan tadarrusan Al-Quran di masjid ataupun di surau ataupun di musalla, maka insya Allah janji Rasulullah tidaklah akan teringkari. Kalau Rasulullah sudah berjanji, itu pasti akan diterapkan oleh Rasulullah. Bahkan Allah akan mengabulkan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan barang siapa yang menghidupkan malam Idul Adha dengan ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbagusi dirinya karena dia telah memperbagusi malam-malam Idul Adha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinu a'yadakum bitakbir. Indahkan malam-malam hari raya kalian dengan takbir. Indahkan di malam-malam itu suara takbir diucapkan, dilantunkan di malam hari raya. Maka itu adalah hal yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ma'asyiral hadirin, ada lagi yang disunnahkan untuk kita, jangan sampai kita tinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat hari raya Idul Adha, banyak hewan korban dikumpulkan. Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma hadhihi adahi, ya Rasulullah, apa ini kurban ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah abikum Ibrahim, ini adalah sunnah daripada abikum, ayah kalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Famalana fiha ya Rasulullah, apa yang kami dapatkan dari penyembelihan ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bikulli sya'ratin hasanah, di setiap bulu daripada bulu hewan kurban yang kalian sembelih itu, maka satu bulunya satu hasanat yang kalian dapatkan, satu bulunya satu pahala yang kalian dapatkan. Ma'asyiral hadirin, alangkah besarnya pahala yang kita dapatkan kalau hitungan pahala itu sesuai dengan hitungan jumlah bulu yang ada pada hewan kurban tersebut. Alangkah hebatnya pahala yang kita dapatkan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam bagi orang-orang yang tidak mau berkurban. Kata Rasulullah, man wajada sa'atan li'an yudahi fala yahdurunna musallana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki keluasan rezeki, memiliki kemampuan untuk berkurban, untuk membeli 1 ekor kambing yang harganya 2 juta, ataupun 1,5 juta, ataupun 2,5 juta, ataupun 3 juta, ataupun 4 juta, ataupun yang membeli sapi dengan 7 orang, ataupun 1 sapi 6 orang, ataupun 3 orang, ataupun 1 sapi 1 orang, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Bahkan kalau dia tidak mampu untuk membeli hewan kurban yang jenisnya jantan, maka syariat tidak melarang untuk dia membeli hewan kurban dengan jenis betina, asalkan cukup umurnya, asalkan sesuai umur yang disyariatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mempunyai kemampuan tapi dia tidak melakukannya dengan alasan angan-angan dia ingin mengumpulkan ini untuk beli ini, untuk beli ini, untuk beli ini yang hubungannya duniawi, tidak ada hubungan akhiratnya, maka pala yahduranna musallana. Dalam riwayat lain, pala yugrobonna musallana, jangan dekati tempat solat kami, jangan hadir di masjid kami, jangan duduk di masjid kami, jangan dekat-dekat dengan tempat ibadah kami, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di pada hari raya Idul Adha, Rasulullah perintahkan putri beliau Sayyidah Fatimah untuk bangun
untuk bangun dari rumahnya. Kata Rasulullah, gumi ila udhiyatuki, bangun ya Fatimah ke tempat hewan kurbanmu, fashhadiha, saksikan penyembelihannya, fa innalaki bi awal qutrah, maka sesungguhnya bagimu ya Fatimah satu tetesan darah yang menetes dari hewan kurban tersebut belum sampai ke tanah, an yulfar laki ma salab min dunubik, Allah sudah mengampuni semua dosa-dosamu yang telah lalu. Allah telah mengampuni semua dosa-dosamu yang telah lalu sebelum darah itu sampai ke bumi. Kemudian kata Sayyidah Fatimah, alana khussah wa au ma'a muslimin, ya Rasulullah, apakah keistimewaan ini khusus kita ahlul bait, khusus kami ahlul baitmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, lana walil muslimin, tidak, ini dan untuk semua kaum muslimin. Semua kaum muslimin akan mendapatkan setiap dia memotong hewan kurban, sebelum darah hewan kurban itu menetes, sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan qutrah, bahkan satu tetes saja dari hewan itu mengeluarkan darah, satu tetes itu sudah menghapus dosa kita semua. Maka ma'asyiral hadirin, janganlah kita meninggalkan apa yang telah dianjurkan. Ibadah yang hanya 1 tahun sekali ini, hanya datangnya 1 tahun sekali, tidak ada 2 kalinya. Maka bagi yang punya kemampuan, lakukanlah kemampuan tersebut. Dan kemudian sunnah lagi untuk kita bertakbir selama 5 hari berturut-turut, dari sejak tanggal 9 Zulhijjah sampai 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Kita disunnahkan untuk bertakbir setiap habis salat 5 waktu kita. Itu yang disunnahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, insyaallah mudah-mudahan Allah akan terus memberikan kita kemampuan untuk memperbanyak ibadah-ibadah, baik itu ibadah wajib ataupun ibadah sunnah, agar kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkat ibadah yang kita lakukan, kurban yang kita lakukan, salat Idul Adha yang kita lakukan, takbir yang kita lakukan, Allah angkat semua bala, semua musibah, semua penyakit, corona, covid atau apapun itu, Allah angkat semua dengan ibadah yang kita lakukan ini. Dengan ibadah Idul Adha, dengan ibadah kurban, ibadah salat Id, takbir selama 5 hari, ataupun berpuasanya setiap kaum muslimin di tanggal 8 dan 9 Zulhijjah ini, Allah angkat semua musibah yang ada pada negeri kita ini. Negeri kita dan semua negeri kaum muslimin diangkat, dan juga dia akan diangkat semua kezaliman, pemimpin yang zalim, pejabat yang zalim, pemimpin yang korupsi, pejabat yang korupsi, semua akan dihilangkan oleh Allah, diangkat oleh Allah, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, dan negeri kita menjadi baldatun thayyibah wa ghabbun ghafur insyaallah. Qala Allah taala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma'asyiral aba wal hadirin, inni usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqillah ya ibadallah, ittaqillah ya ayyuhal muslimin, ittaqillah ya ayyuhal mu'minin. At-taqwa wa huwal imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Qala Allah ta'ala bi Qur'anil Karim, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa qala Allah ta'ala aidan, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضي الله تعالى عنهم من أصحاب رسول الله أجمعين ومنهم خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله وأهل بيت رسول الله والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحمنا والمسلمين اللهم احفظنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم اشفي مرضانا ومرضى لجميع المسلمين من القرانة وغيره اللهم فرج عنا وعن المسلمين اللهم أهلك أعداء الدين أعداء العلماء أعداء المسلمين من الكافرين والمشركين والظالمين والمنافقين والشيوعين يا رب العالمين بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله أمركم بالثلاث ونهاكم عن الثلاث إن الله أمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ويشكر على نعمه فيزيد لكم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه أقيموا الصلاة